Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Hari ini Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dalam segala tugas aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Ibrani pasal 9, ayat 12 dan ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayat 15, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudara yang dikasih Tuhan, semuanya sudah beres di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada kalanya kita merasa diri kita gagal, kita merasa tidak cukup baik, merasa dosa menghalangi kita dari Tuhan. Tapi dalam Kristus Yesus kita perlu menyadari bahwa semuanya sudah dibereskan. Ada kabar sukacita dalam Ibrani pasal 9 ini. Sebuah kabar sukacita yang luar biasa untuk saudara dan saya. Kabar sukacita itu berkaitan dengan keimamatan Kristus, korban Kristus yang sempurna, dan karya pengantaraannya yang memastikan kita mendapatkan pengampunan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Ada perbedaan antara imamat perjanjian lama dengan keimamatan Kristus Yesus. Di antara sekian perbedaan itu, ada 3 hal yang kita akan belajar pada saat ini. Yang pertama adalah perbedaan tempat. Kalau para imam di perjanjian lama melakukan tugas pelayanannya di dalam kemah suci atau sebuah bait suci yang dibuat oleh tangan manusia, maka Tuhan Yesus Kristus berbeda. Dia menjadi imam besar agung kita yang melayani bukan di tempat buatan manusia, tetapi di dalam sorga. Dia masuk ke tempat kudus untuk menjadi pengantara bagi kita. Karena Tuhan Yesus ada di dalam sorga sebagai imam besar kita, maka Dia menjadi pengantara kita yang sempurna, yang memastikan kita memiliki akses masuk ke dalam kerajaan sorga. Perbedaan yang kedua adalah perbedaan korban. Dalam imamat perjanjian lama, para imam menggunakan darah hewan, darah kambing atau domba atau lembu, di mana pada hakikatnya darah hewan itu sebenarnya tidak dapat mengampuni dosa. Tapi Tuhan Yesus Kristus membawa darahnya sendiri, darah manusia yang kudus, yang suci, tanpa dosa. Darah Kristus punya kuasa untuk menyucikan dan membenarkan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan inilah yang menjadi keistimewaan dari keimamatan Kristus, bahwa Dia membawa darahnya sendiri untuk menguduskan kita menjadi berkenan di hadapan-Nya. Yang ketiga, perbedaannya adalah perbedaan frekuensi. Kalau para imam perjanjian lama berulang-ulang mempersembahkan korban untuk penebusan dosa dan untuk keselamatan, Tuhan Yesus berbeda. Dia masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat kudus, yaitu ke dalam sorga, dengan mempersembahkan darahnya sendiri. Dia tidak perlu mengulang-ulang karya salib,
karya pengorbanannya. Penebusan yang Tuhan Yesus kerjakan bersifat sekali dan kekal selamanya karena sudah tuntas. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang ada di dalam Kristus, yang percaya kepadanya, karena semuanya sudah beres. Dosa kita dibereskan Tuhan. Kita diampuni, dikuduskan, disucikan, dan diberikan anugerah keselamatan serta kehidupan yang kekal. Mari hidup selalu dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan, selaras dengan kehendak-Nya dan berpadanan dengan karya penebusan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami bersuka cita karena Tuhan sudah membereskan semuanya dalam kehidupan kami. Engkau sendiri telah menjadi korban yang sempurna untuk penebusan segala dosa kami, sekali dan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu kami bersyukur, oleh karena pembebasan dan penebusan, kelepasan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus agar kehidupan kami senantiasa sejalan dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kembali kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Kiranya lawatan Tuhan terjadi atas kami semua. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan dan ada pertolongan, serta mujizat Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami dimanapun yang sedang terdampak bencana, di Sumatera, di Jawa, di berbagai wilayah di Indonesia. Lawatlah ya Tuhan dan berikan pertolongan, pemulihan, dan pemeliharaan serta perlindungan yang daripada-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.